Si Mora pun mampir sebentar ke rumah Pak Kepala Desa. Terima kasih banyak Pak atas segala bantuannya selama saya di sini. Sepertinya saya tidak berlama-lama lagi. Takut ketinggalan pesawat nanti. Baik nak, mari saya antarkan ke jalan raya. Aduh, gadis ini benar-benar mengganggu pikiranku. Kenapa pula dia ikut-ikutan menampakkan dirinya? Memang namanya benar-benar mewakili parasnya. Bak bulan purnama yang menenggelamkan sinar bintang-bintang. Pola tingkahnya benar-benar anggun. Siapa pria yang tak meleleh jiwanya di hadapan gadis ini? Aku tidak. Tugas adalah tugas, asmara adalah asmara. Beda ruang, beda waktu, beda momen, pikir si Mora. Kemudian si Mora pun berangkat ke kota menuju bandara. Detak jantungku kok naik turun begini? Ya Tuhan, perasaan apa sebenarnya ini? Aku tidak begitu tahu pertanda apa sebenarnya ini. Tuhan, perjelaslah jika kau ingin menunjukkan ke suatu jalan yang kau ridhoi. Si Mora mulai bergumul dengan perasaannya sendiri. Sementara itu si dia di rumahnya pun mondar-mandir tak menentu. Kenapa kau nak pulang balik dari tadi? Apa yang kau pikirkan? Tanya ibunya. Ayah kok lama betul mengantarkan si abang itu mak? Kenapa rupanya nak kau sakit? Kemudian datanglah ayahnya. Ya, ayah sudah antarkan abang itu? Tanya si dia. Sudah, kenapa? Tanya ayahnya. Udah naik ke mobil angkutan? Udah nak, katanya dia langsung menuju bandara. Tidak singgah-singgah lagi, takut ketinggalan penerbangan. Kau kok keringat dingin begitu? Kau sakit? Tanya ayahnya. Ya, kemarin ayah bilang mau melamarkan abang itu untukku. Ayah seriuskah mengatakan itu? Tanya si dia. Sudah terlambat nak, dia sudah pulang. Ayah seriuskah mengatakan itu, kataku. Kata si dia sambil menangis, tidak mampu lagi menutupi perasaannya. Kau kenapa nak? Kok sampai seperti ini kau? Biar ayah panggilkan dulu bidan. Nampaknya kau sedang demam, kata ayahnya. Aku sehat ya, aku tidak demam. Kalau ayah serius mengatakan seperti itu kemarin, kejar dia sekarang ya, lamarkan dia untukku, pinta si dia. Sudah terlambat nak, lagian belum tentu dia mau sama kau. Belum terlambat ya, dia belum naik pesawat, masih bisa dikejar. Kalau dia tidak mau tidak apa, yang penting maksudku sudah tersampaikan. Hanya sekali ini saja aku meminta pada ayah, pinta si dia. Baiklah nak, kalau memang itu permintaanmu, ayah dan mak kau pun senang akhirnya ada orang yang bisa berlabuh di hatimu. Kenapa kau tiba-tiba seperti itu nak? Tanya ibunya. Aku juga tidak tahu mak, tak pernah kurasakan seperti ini sebelumnya. Aku merasakan bahwa dialah orang yang aku tunggu-tunggu selama ini. Walaupun aku baru mengenalnya, aku selalu berdoa pada Tuhan agar dia memberikan orang yang tepat untukku, yang mencintaiku dan menyayangi ayah dan makku. Karena aku begitu takut mak, karena keterbatasanku ini. Apa artinya aku diperistri pejabat atau orang kaya jika hanya memanfaatkanku saja? Sementara aku tidak bisa berbuat banyak, tidak bisa keluar rumah sendirian, tidak banyak pekerjaan rumah yang bisa aku kerjakan. Betapa malangnya nasibku jika menikah dengan orang yang tidak benar-benar menyayangiku dan melindungiku. Mak, doakan yang terbaik untuk anakmu ini. Mak selalu berdoa yang terbaik untukmu nak. Semoga dia adalah orang yang tepat untukmu. Kemudian ayah si dia pun segera berangkat menyusul si Mora ke bandara. Dari kejauhan si Mora pun melihat Pak Kepala Desa dengan setengah berlari dan sedikit tergopah-gopoh. Ada apa Pak, kok tiba-tiba datang kemari? Tanya Mora keheranan. Berapa lama lagi keberangkatanmu nak? Tanya Pak Kepdes dengan sedikit ngos-ngosan.
Masih ada 1 jam lagi Pak, masih ada waktu untuk bicara. Maaf nak, telah mengganggu sedikit waktumu. Tidak apa Pak, masih ada waktu. Ada apa? Sebenarnya saya merasa tidak patut untuk mengatakannya, karena ini sudah di luar kebiasaan masyarakat kita. Tapi apa boleh buat, saya merasa harus menyampaikannya nak. Apa itu Pak? Disampaikan aja, tidak ada yang tidak patut jika hal itu memang baik dan benar. Apa yang Bapak perlukan dari saya? Selagi bisa dibantu saya akan bantu Pak. Begini nak, Nak Mora kan sudah tinggal beberapa bulan di desa kami, sudah mengenal keluarga saya, dan mungkin juga sudah mengenal putri saya, si Dia. Dan kami juga sudah mengenal Nak Mora walaupun hanya beberapa bulan. Rasanya walaupun hanya beberapa bulan itu pun sudah cukup untuk mengenal kepribadian Nak Mora. Saya sebagai ayahnya si Dia ingin melamarkan putri kami untuk Nak Mora. Tidak perlu dijawab sekarang, kami siap menunggu jawaban Nak Mora kapanpun. Ya Allah, Tuhanku yang maha mengetahui segala isi hati, begitu jelas pertanda yang kau tunjukkan ini padaku Tuhan, pikir si Mora, hatinya berdebar layaknya deburan ombak pantai selatan. Apakah ini permintaan dari si Dia langsung Pak? Iya nak, dia baru mengatakannya tadi setelah Nak Mora berangkat. Kami di rumah pun terkejut karena begitu tiba-tiba dia mengatakannya. Tapi walaupun begitu, kami tidak memaksa Nak Mora. Si Dia pun berpesan hanya menyampaikan maksudnya, bukan memaksa. Semua terserah pada Nak Mora sendiri. Baiklah Pak, saya benar-benar menghargai maksud dan keinginan Bapak, khususnya si Dia. Sebagian masyarakat kita juga biasa melakukan lamaran lewat pihak perempuan. Bagi saya itu sama sekali tidak menurunkan harga diri. Itu suatu kehormatan bagi saya dan suatu kemuliaan dan kerendahan hati bagi Bapak dan keluarga. Sesuai perkataan Bapak bahwa saya tidak harus menjawabnya sekarang, jadi berilah saya waktu untuk memikirkannya terlebih dahulu selama beberapa hari ini. Saya memohon maaf jika membuat Bapak dan keluarga harus menunggu jawaban saya. Tidak apa Nak Mora, kami sangat berlapang dada menunggu kabar dari Nak Mora sendiri. Kemudian si Mora pun berangkat. Pesawatnya ternyata masih transit di Jakarta. Selama menunggu keberangkatan selanjutnya, Mora sudah mulai gelisah. Tuhan, kuatkan hatiku. Sudah waktunya kah aku menikah? Tapi kenapa harus dengan gadis itu? Tapi sejujurnya aku juga menyukainya. Apa yang harus kuperbuat? Semua laki-laki memang menginginkan perempuan yang tulus dan sederhana, dan itu ada pada gadis itu. Tapi dia kan baru mengenalku. Apakah dia sedang berhalusinasi atau benar-benar sungguh-sungguh? Aku kok jadi kacau begini. Mungkinkah aku harus kembali lagi ke sana untuk melamarnya? Kenapa aku jadi tiba-tiba tidak memiliki pendirian seperti ini? Baiklah, ini saatnya untuk mengembalikan persoalan kepadamu yang maha pemberi jalan keluar, pikir si Mora. Dan dia pun mencari mushola untuk meminta ketetapan hati kepada Sang Kholik. Setelah selesai sholat, dia pun berubah pikiran, hatinya pun semakin terpaut kepada si Dia. Mungkin inilah jalan yang telah kau tuntun untukku Tuhan. Mungkin dialah jodohku yang telah kau tetapkan untukku. Pendamping hidupku dari dunia yang serba membingungkan ini hingga ke surga yang penuh kenikmatan. Aku akan balik haluan menuju ke peraduan jenjang pernikahan, pikir si Mora. Dia pun mengambil tiket untuk kembali ke Maluku Utara. Hampir semua barang-barang bawaannya dia kargokan ke Medan. Dia hanya membawa satu ransel pakaian untuk pergi melamar seorang gadis yang masih asri dari segala keburukan zaman, yang hampir seluruh hidupnya tidak pernah melihat keindahan alam disebabkan kebutaan. Kebutaan yang mungkin adalah cobaan atau bisa juga itu adalah anugerah, tergantung dari sudut pandang mana melihatnya. Besoknya jam 7 pagi si Mora sudah sampai di Maluku.
Perjalanan 3 jam harus ditempuh ke kampung gadis itu. Dia pun sampai pada jam 10 pagi di desa itu. Dia langsung menuju rumah gadis itu, dan si dia kebetulan sedang menyapu di halaman. "Assalamualaikum," kata si Mora. "Waalaikumsalam. Bang Namora Lubis kah itu?" tanya si dia. "Benar, Di. Abang tidak jadi berangkat pulang? Abang transit di Jakarta. Abang putuskan untuk kembali kemari sebelum berangkat ke Medan. Mari masuk bang kalau begitu." Si Mora pun masuk ke rumah, dan kebetulan ayah dan mak si dia ada di rumah. "Bukannya sudah berangkat ke Medan, nak?" tanya ayah si dia. "Saya transit di Jakarta, Pak. Saya terus kepikiran tentang percakapan kita kemarin. Jadi saya balik lagi kemari sebelum pulang." "Wah, nak, tidak perlulah terburu-buru seperti itu jika kau bermaksud untuk menjawab permintaan kami." "Benar, Pak. Tapi karena saya masih muda, lebih senang bergerak cepat. Terkadang terburu-buru itu penting, kalau tidak kesempatan itu bisa hilang." "Baiklah, nak. Jadi bagaimana, nak?" "Begini, Pak. Saya sudah memikirkan perkataan Bapak kepada saya kemarin waktu di bandara. Sepertinya lebih elok jika saya yang mengutarakan lamaran langsung. Jadi kedatangan saya ini bukan untuk menerima lamaran yang Bapak ajukan, tapi membawa lamaran sendiri. Artinya bukan karena diminta, tapi karena keinginan sendiri. Maaf bukan karena iba, tapi benar-benar sejujur hati. Maka dari itu, Pak dan juga Ibu, saya datang untuk melamar putri kalian yang bernama Sidia Purnama." "Alhamdulillah, nak. Buat kami sama saja. Apakah kau sedang menerima lamaran kami ataupun membawa lamaranmu sendiri? Yang penting maksud dan keinginan kami mudah-mudahan berterima. Bagaimana dia? Kalau ada yang ingin kau sampaikan, sampaikanlah," kata ayah si dia. "Terima kasih, Bang. Aku tidak menyangka kau mau menerimaku dengan keadaan fisikku yang seperti ini, dan juga orang kampung yang tak pernah mengenal kota," kata si dia. "Sama-sama, dia. Aku sama sekali tak mempermasalahkan itu." "Baiklah, nak. Jika kau tidak keberatan, bisakah kita segerakan prosesinya?" tanya ayah si dia pada Mora. "Saya juga lebih senang kalau disegerakan, Pak, karena kampung saya kan jauh. Perlu waktu lagi jika saya harus balik lagi ke kampung," jawab si Mora.